bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni. Dalam pembelajaran PPKN kita, hari ini kita akan bahas kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Mari kita mulai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari bahwa syarat terbentuknya negara selain harus punya wilayah dan pemerintah juga harus punya penduduk. Penduduk dapat didefinisikan sebagai orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang ada di satu negara tapi tidak berniat untuk tinggal atau menetap. Misalnya ketika kamu pergi ke sebuah negara untuk berwisata. Selain itu ada juga istilah warga negara. Seseorang dapat disebut sebagai warga negara dan bukan berdasarkan hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan negara tersebut. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut dengan orang asing atau warga negara asing. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nggak semua penduduk merupakan warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 26 ayat 2 ditegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk itu biasanya dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kita kenal dengan KTP. Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Pada UU ini dituliskan siapa saja yang dapat disebut dengan warga negara Indonesia. Kalian bisa menghentikan video ini sebentar dan membacanya. Dalam menentukan kewarganegaraan, suatu negara memiliki pedoman dan cara yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Negara-negara di dunia dalam menerapkan asas kewarganegaraan memiliki dua pandangan, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan berdasarkan naturalisasi. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibagi lagi menjadi dua asas yang sering dijumpai. Yang pertama adalah ius soli atau asas berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua, ius sanguinis, yaitu asas berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tua. Asas ius sanguinis menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki orang tuanya. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. Maka, menurut asas ius sanguinis, anak tersebut memiliki kewarganegaraan B. Karena asas ini melihat kewarganegaraan orang tuanya bukan tempat lahirnya. Sedangkan asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Maka menurut asas ini, si anak memiliki kewarganegaraan A. Karena asas ini tidak berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, melainkan ditentukan oleh tempat kelahiran si anak. Perbedaan dasar dalam menentukan kewarganegaraan tadi dapat menimbulkan beberapa kemungkinan status kewarganegaraan. Yang pertama adalah apatrid, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Kemudian bipatrid, yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan multipatrid, seseorang yang punya lebih dari dua. Contoh kasus apatrid, misalnya ada seorang anak bernama Andi. Dia lahir di Jepang yang menganut ius sanguinis. Sedangkan orang tuanya Andi berkewarganegaraan Amerika yang menganut ius soli atau berdasarkan tempat lahir. Bagaimana status kewarganegaraan dari Andi? Nah, Andi tidak memiliki status kewarganegaraan atau disebut dengan apatrid karena tidak diakui oleh Amerika, karena dia tidak lahir di Amerika dan tidak diakui juga oleh Jepang. Karena dia bukan keturunan Jepang. Kasus kedua adalah bipatrid. Misalnya Nina lahir di Amerika yang menganut ius soli. Orang tuanya berkewarganegaraan Jepang yang menganut ius sanguinis. Status kewarganegaraan Nina bagaimana? Nina berstatus kewarganegaraan ganda atau bipatrid karena dia diakui oleh Amerika sebab dia lahir di Amerika dan diakui juga oleh Jepang karena orang tuanya berkewarganegaraan Jepang. Nah, Indonesia sendiri bagaimana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penentuan kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya menganut asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan.
Jadi asal orang tuanya Indonesia, maka orang itu juga berkewarganegaraan Indonesia. Tetapi ada juga asas ius soli terbatas yang berlaku bagi anak-anak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya anak yang ditemukan di wilayah Indonesia tetapi tidak diketahui kedua orang tuanya berkewarganegaraan apa. Kemudian ada juga asas kewarganegaraan tunggal. Nah, Indonesia tidak menerima orang dengan kewarganegaraan ganda atau melarang warga negaranya berkewarganegaraan ganda. Tetapi ada juga asas kewarganegaraan ganda terbatas yang berlaku bagi anak-anak yang orang tuanya berkewarganegaraan asing dan satunya lagi berkewarganegaraan Indonesia. Jadi dia akan boleh memilih pada umur tertentu. Selanjutnya ada yang namanya naturalisasi. Nah, naturalisasi ini merupakan proses permohonan jadi warga negara. Ada dua, naturalisasi biasa dan istimewa. Naturalisasi biasa ini adalah pemohon meminta langsung untuk jadi warga negara Indonesia. Syaratnya bisa kalian baca di sini. Usianya harus sudah 18 tahun atau sudah menikah, kemudian tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani rohani, bisa berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta Undang-Undang Dasar, tidak pernah dipidana, tidak berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan, serta mampu membayar uang kewarganegaraan pada kas negara. Lalu ada juga yang disebut dengan naturalisasi istimewa. Ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa pada negara atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Misalnya beberapa atlet sepak bola kita ada yang merupakan warga negara asing yang diberikan kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi istimewa. Seseorang selain dapat mengajukan atau memohon kewarganegaraan Indonesia juga dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia loh. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden, mengatakan sumpah atau janji setia pada negara asing, mempunyai paspor negara lain atau dokumen seperti paspor, dan tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau kecepatan silahkan dilambatkan sendiri. Sampai jumpa.